Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudin Arifin di channel Rumah Nafas Apa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bacaan Al-Quran yang dibaca ketika istri mau acara 4 bulanan. Ayat ini dibaca oleh guru saya, Bapak Kiai Fathur Rahman bin Bahyai Nasihin, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad. Beliau membaca ini sebelum pembacaan Maulid, waktu hamilnya anak saya yang pertama, hamilnya Sakif atau pas tasmiahannya. Pas tasmiahan, pas lagi pemberian namanya Sakif. Kemudian saya mendengarkan beliau membaca Al-Quran. Kemudian saya tahu bahwa itu dari surat Al-Luqman ayat 12-19 dibaca. Memang bagus sekali untuk dibaca karena memang isinya adalah nasihat untuk anak. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat pertama ini terjemahnya adalah, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Karena saat bersyukur Allah tambahkan ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kita bacakan ini kepada si bayi gitu kan, supaya tertancap ini, jangan sampai anak kita mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kita bacakan ayat ini ya, supaya harapan kita itu seperti Luqman menasihati anaknya, kita pakai ayat tersebut untuk menasihati anak kita yang masih putih bersih. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan dan kami perintahkan kepada manusia, ini ayat 14 ya, tadi baca terjemahnya kelewat. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Allah lah kamu kembali. Ini
nasihat kepada si anak untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang tua. Di dalam eh, pendidikan Islam, kepada orang tua itu berbuat baik, bukan taat, ya. Karena kalau taat kan penuh kepada Allah dan Rasulullah kan taat. Kalau kepada orang tua itu, apabila orang tua jahat, ya berbuat baik saja. Saat orang berbuat baik, kalau orang tua kita berbuat baik, ya memang harus berbuat baik. Kalau orang tua kok berbuat jahat, ya sebagai anak tetap harus berbuat baik. Nah, tidak boleh, makanya kan ada ayat yang mengatakan tidak boleh, ya, berkata yang kasar ke orang tua gitu kan. Kemudian wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tudhi'huma wa ma sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tudhi'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah, kemudian hanya kepada Allah tempat kembalimu, maka akan Allah beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini yang domirnya kepada Allah, saya langsungkan Allah, ya, tidak aku, tidak saya ikut terjemahannya aku. Jadi di sini ayat selanjutnya itu menerangkan saat orang tua, ini maksudnya kepada orang tua tetap berbuat baik. Saat orang tua menyuruh untuk mempersekutukan Allah, tidak usah harus ditaati, tidak harus ditaati. Makanya tadi kepada orang tua itu berbuat baik. Pada ketaatan yang masuk kedua dalam perbuatan baik, ya taat saja, tidak apa-apa. Tapi saat melanggar kepada taatan kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak usah diikuti, tapi tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik kepada mereka, bukan terus mengatakan kata kasar ke orang tuanya, sambil ngacung-ngacung ya ke orang tua, kafir musyrik. Tidak, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Dan ayat Al-Quran pun tidak, ke orang tua tetap berbuat baik, ya, harus berbuat baik. Ayat selanjutnya, ya bunayya innaha indakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, ini tafsirnya macam-macamnya, terjemahnya, ya. Ini di sini terjemahnya biji sawi. Dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha teliti. Jadi Allah itu tahu segalanya, makanya berbuatlah yang sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya, ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi anak ini sudah diwasiati atau dinasihati untuk mendirikan sholat, melaksanakan sholat, kemudian beramar ma'ruf, berbuat baik, dan mencegah dari kemungkaran, dan bersabar. Nah, ini si anak untuk bersabar terhadap apa saja yang menimpanya. Sudah
diberi wasiat sejak kecil. Nah, ini bagus, maksudnya menurut saya bagus ini ayat 12 sampai 19 itu dibacakan pada si anak, meresap ke dalam batinnya harapan kita ya, supaya nasihatnya bisa dilaksanakan ketika dia sudah dewasa. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Nah, ini dinasihati supaya tidak sombong, harus rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini nasihat juga supaya tidak sombong. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik innaka ankarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya, ini dalam berjalannya yang biasa saja lah, suara juga tidak usah ditinggi-tinggikan, nggak usah teriak-teriak. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Ini terjemahnya ya. Tafsirnya bisa baca sendiri di tafsir-tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan lain-lain sebagainya. Ini saya hanya ayat ini bagus untuk dibaca menurut saya ya, walaupun waktu itu dibaca oleh guru saya Bapak Kiai Fatur Rahman itu di waktu tasmiyahan atau akikoh anak saya yang pertama Saki Fatur Rufat. Makanya begitu anak saya yang kedua Wifa, di sini pun sebelum pembacaan maulid saya mintakan untuk dibacakan ayat ini, ayat 12 sampai 19, harapan ya nasihat yang ada di ayat 12 sampai 19 ini masuk ke dalam batin anak-anak sehingga mereka nanti ketika dewasa benar-benar bisa melaksanakan apa yang diwasiatkan di ayat-ayat ini. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.